Oke, selanjutnya subjek PPh 21 ya. Jadi siapa saja yang dikenakan PPh 21? Yang pertama ada pegawai ya. Yang kedua penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Kemudian bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, dokter, terus pemain musik, olahragawan, penceramah, dan lain-lain. Terus anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Mantan pegawai yang masih menerima penghasilan dari perusahaan lamanya. Kemudian peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Contohnya peserta lomba olahraga, peserta rapat, peserta pelatihan, dan lain sebagainya. Ya, semua dipastikan adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri. Oke, selanjutnya yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 ya. Jadi di luar yang tadi ya, maka yang disebutkan di sini ya tidak akan dipotong PPh 21 karena bukan merupakan subjek PPh 21, yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Nah, kemudian pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat sama, bukan WNI, dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia ya. Jadi itulah pihak-pihak yang merupakan bukan subjek PPh 21. Nah, apabila syarat yang tadi disebutkan itu berubah, maka statusnya pun bisa berubah. Yang tadinya bukan subjek PPh 21 bisa menjadi subjek PPh 21 ya. Contohnya misalkan si pejabat asing ini ternyata menerima penghasilan lain nih di luar jabatan dan pekerjaannya, maka ya statusnya akan berubah. Jadi dia akan menjadi subjek PPh 21 seperti itu. Kemudian objek PPh 21 nih. Apa saja ya? Sebenarnya objek PPh 21 itu jelas ya tadi. Penghasilan atas suatu pekerjaan, jasa atau kegiatan ya. Nah, ini rincinya lah. Yang pertama adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap ya, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur ya. Teratur mungkin gaji bulanan, yang tidak teraturnya lembur, bonus, THR, dan lain sebagainya. Kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya ya. Jadi pensiunan kan dapat uang pensiun tuh tiap bulan. Nah, itu adalah objek PPh 21. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua (THT) atau jaminan hari tua (JHT) yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Kemudian penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa uang harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Lalu imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan. Ingat, jadi dalam bentuk apapun ya, nggak selalu bentuk uang juga. Terus imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh
mantan pegawai ya. Terakhir, penghasilan penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Itulah penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh 21. Yang berikutnya adalah yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh 21 ya. Artinya penghasilan-penghasilan yang disebutkan di bawah ini tidak akan masuk perhitungan PPh 21. Apa aja diantaranya adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa ya. Misalkan kita dapat nih santunan dari asuransi kecelakaan misalkan. Nah, penerimaan penghasilan tersebut nanti tidak akan dipotong PPh 21 ya. Kemudian penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus. Nah, jadi kalau misalkan kita dapat penghasilan bentuk natura, nah bentuk natura itu apa? Penghasilan atau imbalan yang bukan merupakan bentuk uang gitu maksudnya. Ya, atau kenikmatan dalam bentuk apapun. Contohnya apa? Misalkan karyawan BIS ini dapat makan siang ya. Makan siang itu kan sebenarnya masuknya ke penghasilan ya. Cuman itu bentuk natura. Atau dapat tunjangan beras ya berupa beras, tunjangan sembako misalkan. Nah, itu juga natura. Atau apa namanya family gathering atau rekreasi. Nah, itu juga natura. Atau ada perusahaan yang memberikan umroh gitu kepada karyawannya, itu juga natura. Nah, penghasilan seperti itu tidak masuk ke perhitungan PPh 21 ya. Jadi yang contoh yang tadi misalkan BISI memberikan karyawannya makan siang, nah hitungan makan siangnya itu kan sebenarnya bisa diuangkan ya, dihitung berapa misalkan biaya per porsi per orangnya misalkan 25.000. Nah, tapi tidak masuk ke perhitungan PPh 21 ya karena BISI sebagai pemotong pajaknya bukan PPh yang dikenakan PPh bersifat final. Nah, kalau yang bersifat final gimana? Misalkan nih, suatu perusahaan yang bergerak atau yang penghasilannya dari sewa properti misalkan. Nah, perusahaan tersebut kalau misalkan memberikan natura kepada karyawannya, maka natura tersebut akan masuk perhitungan PPh 21. Atau misalkan wajib pajak atau pemotongnya nih yang bergerak di bidang penerbangan atau pelayaran. Nah, itu kan PPh-nya menggunakan perhitungan norma khusus. Nah, apabila wajib pajak atau perusahaan tersebut memberikan natura kepada karyawannya, maka natura tersebut itu akan masuk perhitungan PPh 21. Nah, selanjutnya ada iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara atau BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar oleh pemberi kerja. Nah, jika si karyawannya dibayarin JHT-nya ya, jaminan hari tua oleh pemberi kerja, itu kan sebenarnya penghasilan juga ya, dapat uang gitu untuk pembayaran pensiun tersebut. Nah, kalau untuk pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja itu tidak akan masuk perhitungan PPh 21 sehingga nanti misalkan contoh kasus ya, iuran yang dibayarkan iuran JHT atau jaminan hari tua yang dibayarkan oleh pemberi kerja ini akan jadi pengurang penghasilan bruto gitu. Nah, kemudian zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk oleh dan atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, dan penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, zakat atau sumbangan itu tidak masuk juga ke perhitungan PPh 21. Dan terakhir, ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dari ketentuannya yang diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ya. Jadi kalau si karyawan nih diberikan beasiswa oleh si pemotong PPh 21, nah ini juga tidak masuk
ke perhitungan PPh 21.